Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat jelang pulang dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Fajar Darussalam. Yang mana di sore hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bunda Iis Hera. Selamat sore Bunda. Ya, selamat sore Pak Fajar. Sebelum kita ngobrol panjang, saya ingin mengucapkan dulu nih terima kasih Bunda udah menyempatkan waktunya Ya, sama-sama. di podcast yang masih kecil. Sebenarnya ini podcast belum layak yang mengundang orang besar seperti Bunda. Tapi alhamdulillah Bunda mau hadir bersama kami ngobrol-ngobrol di sini. Baik, sobat jalan pulang, sebelum kita ngobrol panjang, kita ingin memperkenalkan bahwa Bunda Iis ini merupakan guru MAN 1 Kota Bogor. Mungkin bisa dikatakan angkatan pertama ya Bunda? Oh enggak, kan gimana nih awal nih ceritanya? Awal ceritanya, jadi saya kesini itu setahun setelah MAN 1 di Menteng Asri berdiri. Oh, jadi MAN 1 ini tahun 94 berdiri di sini. Saya kesini tahun 95. Nah tadinya MAN 1 itu di Bondongan. Oh, berarti MAN 1 itu nggak langsung di sini Bunda? Nggak langsung di sini, di PUI. Oh PUI ya, di depan Dredet itu ya? Iya betul, sekarang juga PUI masih ada. Nah jadi dulunya itu namanya bukan MAN, bukan SPIAIN, Sekolah Persiapan untuk ke IAIN. Nah IAIN itu dulunya yang sekarang itu menjadi UIN. Oh iya. Iya. Itu udah perubahan-perubahan nama itu. Kalau kita langsung potong nih maaf ya Bunda ya. Iya, itu tahun berapa Bunda waktu kesini? Kurang lebih Bunda Ibu kesini atau tahun 95 itu. So, 95 itu. Iya. Makanya agak-agak asingnya kayak tadi MAN namanya ini, UIN ternyata IAIN dulu. Jadi begini kalau melihat kelumit sejarahnya. Jadi tadinya SPIAIN, kemudian berubah menjadi MAN, kurang lebih tahun 78-an mungkin ya, kurang lebihnya. Luar biasa. Terus udah seperti MAN ini kemudian pindah ke kabupaten. Dulu kan bukan kabupaten ya, itu tuh Bogor aja. Bogor tuh Bogor. Ya, tapi letaknya di kabupaten kalau sekarang. Nah kemudian atas usaha dari alumni, namanya itu IKAMAN, Ikatan Alumni MAN 1, mengajukan bersama dengan guru-guru di MAN 1 ini yang dari Bondongan, mengusulkan meminta ke Pemda untuk diberi mungkin tempat ya, untuk bisa berdiri MAN tetap ada di kota gitu. Oh, jadi kalau misalnya ceritanya gitu, jadi pada dasarnya waktu awalnya MAN 1 itu yang Cibinong Bunda? Iya. Ini yang MAN 2 yang di Berenang Siang. Berenang Siang. Kemudian terjadi apa namanya pemekaran administrasi yang gitu. Jadi kota Bogor. Tahun 90 diberikan tanah di sini seluas 3.000 meter persegi. Nah, tahun 90. Nah, kemudian baru selesai dibangunnya tahun 94. Gitu. Luar biasa sobat jalan pulang, berarti itu 95 saya kesini. Bunda kesini 95. Nah, kalau berbicara pas Bunda kesini, ini keadaan MAN 1 apakah seperti hari ini atau gimana Bunda nih cerita ini? Kalau melihat perkembangan dari MAN 1 ya secara fisiknya nih, pertama mungkin ruangannya hanya ada kelas itu 3 ruang saja. 3 ruang berarti setiap angkatan 1 ruang saja? Iya, mungkin kemudian berkembang sampai sekarang sudah 30 rombel. 30 rombel seangkatannya 10, luar biasa. Ya, secara fisik kemudian guru-gurunya juga sama. Mulai tadinya hanya belasan orang mungkin ya. Nah, sekarang udah 80-an sivitas MAN 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau bahasa Sundanya masa waas kali Bun ya waktu awalnya masih seperti apa? Masih banyak ilalang. Masih semak belukar dan sebagainya. Tapi waktu dulu nih Bunda, ini kan waktu zaman pertama Bunda kesini berarti kendalanya banyak banget ya Bunda ya? Iya, karena keterbatasan lokal, kemudian peminat ke MAN 1 juga semakin sini semakin bertambah, kemudian kita kekurangan, akhirnya yang sekolah itu dibagi shift. Oh itu jadi ada sejarahnya MAN 1 Kota Bogor ada 2 shift? Iya, itu gimana ngajarnya? Ada yang masuk siang. Maksudnya hitungan jam ajarnya gimana Bu misalnya? Kita pulang tuh sampai maghrib. Astagfirullah, kurang bakti apa berarti ya Bunda ya untuk bangsa ini? Kadang-kadang kalau lagi mati listrik itu sore ada kalanya seperti itu. Jadi kita pakai lilin. Waktu dulu pernah pernah ya pakai lilin. Berarti kalau misalnya ditanya itu angkatan tahun berapa Bun yang
mati lampu terus kita masih pakai lilin, ya Allah sedih amat itu. Paling tahun 96, 97 ya Allah, mungkin ini para pemirsa jelang pulang ada yang belum lahir Bun terus gitu. Oh iya. Mungkin seperti itu, iya. Jadi kan Bunda kalau berbicara tadi Bunda kesini dalam masa awal-awal banget, kemudian Bunda juga benar-benar menjadi saksi sejarah perkembangan Man Satu Kota Bogor. Nah, berbicara perkembangan, menurut Bunda nih perkembangan Man Satu Kota Bogor tuh benar-benar signifikan berarti Bunda? Iya betul, kalau melihat saya progresnya sangat cepat ya, kelihatannya. Mulai dari jumlah siswanya, peminatnya, kepercayaan masyarakatnya, gitu kan. Terima kasih ya sudah percaya pada Man Satu Kota Bogor. Ya, yang sudah. Jadi jumlah siswanya menambah banyak, prestasinya juga semakin bagus gitu ya, sampai mencapai tingkat nasional ya kalau sekarang. Iya, alhamdulillah ada beberapa siswa-siswi kita yang alhamdulillahnya sampai ke tahap nasional. Iya betul, iya alhamdulillah. Nah, berbicara perkembangan ini menurut Bunda nih, kalau tadi kan Bunda lebih melihat ke yang terlihat oleh mata nih. Betul. Berarti kan Bunda kan dari dulu-dulu banget nih kan secara tidak langsung mengalami beberapa generasi yang menjadi murid Bunda gitu Bun. Ada nggak sih misalnya kalau siswa dari angkatan 80, 90 masuk ke 2000-an, karakternya sama-sama aja atau gimana Bun? Kan berarti Bunda udah lama banget tuh dari dulu. Iya memang. Dengan perkembangan teknologi kali ya, karakter siswa juga memang sudah ada perbedaan. Oh ya. Ada benar. Ada tentunya. Yang paling mencolok di apanya tuh Bun? Mungkin dari akhlaknya gitu ya. Kalau misalkan dulu itu lebih ke orang tua, lebih ini gitu, ke guru juga. Lebih gimana, santun dan sungkan gitu ya. Kalau sekarang mungkin karena teknologi ya gitu. Apalagi kemarin kan masa pandemi gitu ya. Iya, jadi belajarnya online. Jadi untuk membentuk karakternya itu agak sedikit agak gimana kerja keras lah gitu. Karena memang waktu zaman pandemi itu kan kalau materi bisa disampaikan Bun. Iya. Tapi kalau untuk kayak pembiasaan, kemudian karakteristik, ritual itu untuk sikap dan ini kayaknya kita nggak tersampaikan ya, dalam artian kan itu butuh sentuhan langsung ya Bunda ya. Betul, peran guru tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Walaupun YouTube ada di mana-mana. Walaupun YouTube ada di mana-mana, kita bisa searching, bisa segala macam materi. Iya, nanya Google materi ini keluar ini. Tetapi kalau dalam pembentukan karakter itu tetap butuh dari guru. Tapi yang utamanya sebetulnya orang tua dulu di rumah. Iya, karena kan itu guru pertama buat anak-anak adalah orang tua. Terus yang kedua mungkin dari lingkungan sekolah, dan yang ketiga lingkungan masyarakat. Gitu. Berarti semua sama harusnya tiga itu. Harus ada hal yang membuat ini ketemu, duduk bareng dan menciptakan sebuah kalau bahasa biologinya ekosistem yang bisa membentuk anak menjadi sesuai dengan harapan kita. Iya betul. Nah yang sulit dikendalikan itu kan lingkungan masyarakat ya, karena sekarang masyarakat kita bergaul itu sudah global. Masyarakat di sini kalau dulu mungkin masyarakat yang hanya di sekitar kita, tetangga atau di mana. Tapi kalau sekarang kan udah udah internasional ya, apa yang mereka lihat tuh di mana-mana bisa lihat gitu. Ya, contoh kecilnya misalnya ada kejadian apa di tempat kita sebelum ada media sosial tuh ya udah ceritanya hanya di situ aja Bunda. Tapi kalau sekarang mah kejadian sekecil apapun, kejadiannya di mana, beritanya sampai kemana Bunda. Bahkan ada perubahan yang tontonan itu bisa jadi tuntunan. Kebalik ya. Tuntunan malah jadi tontonan. Oh itu memang hari-hari ini yang menjadi miris, khususnya Bunda melihat keadaan hari ini untuk generasi muda kita kan, yaitu membalikan yang sebenarnya tuh tontonnya ya sekedar tontonan, ini dibalik tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Aduh baper. Tapi kita harus optimis sebagai pendidik. Maka dari mungkin itu tantangan zaman ya Bunda ya. Mungkin waktu zaman Bunda gitu. Alhamdulillah dengan budi pekerti yang memang masih kuat, ketika kita mengajarkan itu kan sejalan dan mungkin relatif nggak seberat hari ini ya Bunda. Iya, insya Allah Ibu yakin kalau di Man Satu, karena semua pelajaran baik yang umum apalagi yang khusus keagamaan semua menggiring anak ke karakter yang positif, dan sudah terbukti dari lulusan-lulusan Man Satu insya Allah kan ini ya cerdas secara spiritual. Nah itu jadi cerdas secara emosional itu gitu. Yang mahal hari-hari ini kan itu Bunda. Kalau berbicara cerdas atau dewasa secara akademik kan pada beres Bun, tapi untuk mental, kemudian tadi sosial dan kecerdasan secara religi itu yang harus benar-benar dipupuk, karena
ketika kita ngobrol kemarin Bun, kan ditanya tuh, jadi waktu itu Presiden B.J. Habibie itu pernah di podcast sama Mata Najwa ditanya, kalau kan ditanya Eyang, kalau Eyang ada penyesalan gak sih yang gitu selama hidup Eyang, dan B.J. Habibie berkata beliau menyesal tidak mendidik anaknya ke arah keagamaan itu. Karena mungkin benar kata Bunda tadi, secara untuk orang-orang sekarang, khususnya anak-anak sekarang ini Bun, secara keilmuan mah gampang, maksudnya pada berkembang dan keren-keren Bun, tapi dari situlah yang mungkin kita sebagai orang tua harus ke arah situ Bunda. Ya karena kita mah dalam tuntunan kita sebagai Muslim, ya adab itu lebih penting dari ilmu. Karena kan gitu, ilmu ada pokok ilmi gitu ya, ada ya bahasa gitu ya. Nah itu juga mungkin menjadi pesan Bunda dan harapan kita bersama ya Bunda. Bagaimana nanti nih anak-anak kita yang nonton podcast ini, terus masyarakat juga yang menonton podcast ini bisa memaknai bahwa tantangan zaman setiap generasi itu ada. Iya, betul. Bunda tadi udah ngomong perkembangan dari masa ke masa. Sekarang kita mau nanya ini Bunda nih, momen-momen menurut Bunda yang ini pasti nih bakal seru banget ya, karena ini kan menjadi nostalgia Bunda. Kalau bahasanya, kalau ini kayak apa ya, seperti memutar kembali kaset lama, bagaimana Bunda mengkisah-kisahkan momen-momen yang menurut Bunda paling berkesan dan tidak Bunda jumpai selain di masa Kota Bogor, apa Bun? Ya sebetulnya semua itu berkesan ya. Nah, hanya ada mungkin beberapa pada saat itu diberi tugas tambahan. Jadi tugas tambahan itu menjadi pertama wali kelas, selain mengajar. Yang kedua mungkin menjadi pembina gitu. Pembina juga. Saya pernah jadi pembina pramuka misalkan gitu. Berarti Bunda waktu pramuka itu kan, kalau pembina kayak ikut lagi Bunda, karena kan dia ini ya. Jadi pramuka kita itu masih sama dengan yang di Cibinong, sama Siti Aisyah dan Kiai Ahmad Dahlan. Jadi masih sama karena kita cikal bakalnya sama kan tadinya satu. Karena kita kalau zaman ibu dulu tuh masih suka latihan gabungan. Gitu. Padahal kan jaraknya jauh Bunda. Tapi memang diagendakan aja gitu. Suka diagendakan gitu. Nah kemudian waktu itu ada TKK jalan, jadi mencari kecakapan khusus itu yang TKK yang gambar di jalan itu di situ ya. Nah itu pernah TKK jalan itu ke rumah ibu yang di Sukabumi. Astagfirullah, itu berapa kilometer? Jarak 60 kilometer. 60 jalan kaki, itu berapa lama Bun? Nah itu dia makanya jadi salut dan sangat berkesan. Dan pada saat itu mulai menyadari kalau bagaimana guru menilai itu, kalau di kelas kita kan melihat anak secara akademisnya saja. Nah, setelah melakukan hal seperti itu ya anak-anak kemudian mereka sangat terlihat gitu. Bagaimana karakter aslinya gitu Bu. Bagaimana ternyata yang di kelas kita bayangkan anak ini seperti ini, ternyata tuh di luar ekspektasi. Jadi dia lebih dewasa, lebih bisa, ternyata kita menilai anak itu tidak cukup hanya dari akademik aja nilai itu ya, tapi melihat bagaimana dia tanggung jawabnya, melihat temennya yang mungkin gak kuat ya, bagaimana dia responnya gitu ya, disiplin empatinya empatinya itu yang makhluk empati hari ini. Nah itu mungkin sangat berkesan sekali. Cuman waktunya lupa tuh, tahun 90 mungkin 98. Itu benar berapa jam itu jalan segitu jauh? Nah mungkin itu mah udah bukan jam lagi, mungkin hari. Astagfirullahaladzim. Istirahat dulu. Tapi kan namanya juga pramuka ya, karena kan kalau pramuka itu walaupun terlihat berat sama kita, tapi kan mereka enjoy menjalaninya ya. Gitu. Setiap jalan mungkin yel-yel atau apa, jadi nggak terasa udah sejauh itu. Iya, jadi memang setiap anak itu kan cerdas. Cerdas bener. Hanya bidang kecerdasan yang berbeda-beda. Nah pada saat melihat anak-anak kegiatan di ekstrakurikuler, nah disitulah masing-masing kecerdasan itu terlihat, terasa dan terbangkitkan. Terbangkitkan. Jadi enggak hanya akademis aja, tapi di bidang-bidang yang lain. Berarti itu Bunda waktu pramuka berkesan banget tuh. Berkesan, iya. Selanjutnya tugas tambahan yang lainnya yaitu menjadi pernah di kurikulum. Itu kurikulum nih sahabat Jelang Pulang, kalau berbicara itu adalah jantungnya sekolah. Iya kan, itu bagaimana administrasi, arah kita mau ngajarin apa itu kan dari kurikulum Bunda ya. Tapi beda ya kurikulum mungkin yang dulu masih zamannya sebelum Kurtilas mungkin ya. Berarti yang waktu itu masih pulang jam berapa Bunda waktu zaman Bunda? Kalau masih kelasnya sedikit pernah jam sekitar di atas maghrib lah gitu ya. Jadi maghrib di sini. Karena dua rombel itu. Nah kalau yang kesininya sih sudah mulai satu sip ya, pulangnya lebih
Oh, berarti Bunda satu Kota Bogor pernah 2 shift itu lama, Bun? Ya lama, kalau waktu itu kan ininya belum cukup gedungnya, tapi peminatnya sudah banyak gitu. Jadi tapi alhamdulillah bertambah akhirnya itu. Jadi seperti yang sekarang ini. Ya, sudah jadi seperti ini. Selanjutnya Bunda nih, yang berkesan nih biar Bunda, kalau bahasanya biar budal gitu ya, biar Bunda. Ya, selanjutnya pernah juga di kesiswaan gitu. Iya. Ya alhamdulillah lah semua ini sudah bisa menjalankan apa yang ditugaskan gitu. Kalau kan Pajar sering ngobrolnya sama Bunda ya, kalau Bunda mah pepelakannya udah banyak. Udah tidak diragukan lagi kiprahnya, tinggal menuai. Insya Allah semua kebaikan Bunda yang ditanam di sini itu akan berbalik baik ke Bunda. Ya kan, jadi semangat terus Bunda ya. Dan alhamdulillah paling berkesan sebetulnya ya pada saat jadi pembina pramuka itu Bunda dipertemukan dengan pembina putranya. Itu Pak Hadi. Almarhum, jadi suami. Jadi itu kalau itu kisah cinta diawali dari situ Bunda. Iya sebetulnya, jadi mungkin itulah kurang lebihnya. Luar biasa ya Bunda ya. Tapi memang kan cinta bisa dari mana aja. Kalau memang kita niatnya baik kan berakhir baik jadi suami istri dan hidup langgang alhamdulillah. Bunda, itu berarti kesannya luar biasa Bunda ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Baik Bunda, langsung aja nih kayaknya kita udah masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak pesan-pesan buat siswa-siswi MAN 1 Kota Bogor pada khususnya dan semua pemirsa Jelang Pulang pada umumnya? Mungkin Bunda punya pesan, silakan Bunda. Ya, terima kasih. Mungkin pesannya tidak panjang ya. Tetap semangat. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa harus yakin kita semua itu punya kelebihan, ya, punya kecerdasan yang Allah anugerahkan. Semua kita itu cerdas, hanya bidang kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, untuk itu silahkan cari kecerdasan apa nih yang ada pada diri kalian masing-masing. Nanti dibantu oleh guru-guru yang mengajar di kelas. Nah, sehingga kalau kalian menerima buku laporan hasil belajar itu jangan fokus pada yang nilai kecil, tapi fokuslah pada nilai yang besarnya. Karena mungkin itulah pada nilai-nilai yang besar itu terdapat potensi yang kita miliki. Nah, itu yang harus kita kembangkan. Insya Allah semangat menggapai cita-cita sehingga bisa membanggakan diri sendiri, bisa membanggakan keluarga, membanggakan MAN 1 tentunya ya. Amin, luar biasa. Benar, Pajar juga sepakat Bun. Jadi waktu kemarin kan Pajar pertama kali jadi wali kelasnya Bun ya. Jadi Pajar juga bilang tuh sebelum rapot dibagikan, si anak-anaknya suruh keluar dulu. Pajar ngobrol tuh antara Pajar dan orang tua di sana bahwa ketika melihat rapot itu tolong jangan lihat nilai kecilnya. Justru lihat nilai besarnya, pujilah si anak itu. Ketika ada nilai kecilnya katakan, yang ini aja besar, kok yang ini nggak bisa. Tanyakan di mana kesulitannya, biar kita datang menawarkan solusi, bukan dimarahin kata begitu. Karena kan kasihan ya. Betul. Mungkin kalau dengan itu kan bisa cepat tergali apa yang potensi pada anak itu. Benar, Bunda. Sehingga memudahkan dia untuk mencapai cita-cita. Amin ya Allah. Selanjutnya nih Bunda nih, mungkin ini udah di ujung segmen kita. Aduh, sebenarnya aku pengen ngobrol panjang nih, tapi kayaknya ini terbatas ya waktunya ya. Kira-kira Bunda ada harapan apa nih buat MAN 1 Kota Bogor ke depannya? Harapan untuk teman-teman Dewan Guru tetap kompak dalam menghadapi anak-anak ini. Sebetulnya tidak ada anak-anak nakal, mereka itu sedang berproses. Mungkin kita perlu kesabaran, perlu kecerdasan emosi gitu dalam menghadapinya itu. Nah, memang selama ini yang paling berat menjadi guru itu yaitu tadi memberikan contoh ya. Kalau dinasehatin kan anak udah ini ya, tapi yang lebih ini lagi nasihat itu dengan contoh ya. Dengan ini. Benar-benar karena anak itu tidak selalu mendengarkan nasihat orang tuanya, tapi anak selalu mencontoh perilaku orang tuanya. Itu pasti loh Bunda. Makanya daripada capek berbicara lebih baik kita, ya itu kata Bunda, mencoba untuk mencontohkan yang baik. Bener, Bunda aja yang udah teruji keguruannya masih berkata seperti apalagi Pajar Bun, masih jauh kayaknya ya untuk mencontohkan. Makanya mungkin dengan proses sama-sama, mudah-mudahan Pajar juga mewakili guru MAN 1 Kota Bogor
Ini benar-benar nasihat yang sangat dalam, walaupun cuma beberapa kata, tapi ini menjadi evaluasi diri bersama. Bagaimana selain kita mengembangkan diri secara keilmuan, dan harus juga secara sikap Bunda ya, bagaimana bisa memberikan contoh yang baik. Baik, Sobat Jalan Pulang. Satu lagi. Apa Bunda, silakan. Kalau misalkan gini, harapan kepada siswa-siswi Man 1, kalau misalkan guru akan meninggalkan kalian ya, nah kemudian teman juga sama, yang tadinya udah kebersamaan 3 tahun akan meninggalkan juga gitu. Tapi ada 2 orang yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu siapa Pak Fajar? Aku jadi bingung nih. Ya tentunya orang tua. Iya, orang tua selalu. Orang tua yang tidak pernah meninggalkan kita, walaupun sudah tidak ada kan, kita nasabnya tetap bin orang tua disebut gitu. Nah untuk itu, nah supaya jalan sukses menuju cita-cita, muliakanlah orang tua. Itu kunci sukses sebetulnya. Benar-benar. Nah, itu ya. Jadi kalian harus betul-betul berbakti sama orang tua, karena itu masa depan kalian ada di situ. Benar Bunda. Ya, karena itu mungkin. Iya, benar Bunda. Kalau berbicara orang tua, kayak misalnya keberuntungan, kemudahan yang Fajar dapat hari ini itu bukan karena Fajar, bukan karena Fajar, justru itu kemudahan dari doa-doa orang tua. Ya kan, contoh banyak lah dalam hidup, contohnya waktu kemarin Fajar diterima P3K, dari segitu banyaknya peserta, tiba-tiba Fajar yang seperti ini bisa lulus. Kan secara logika memang nggak ada yang lebih pintar dari aku, banyak sekali Bunda. Tapi mungkin disitulah doa selama ini orang tua dan dikabulkan saat ini gitu. Karena kembali lagi anak-anakku, Sobat Jalan Pulang dimanapun berada, yakinlah kemudahan yang kau dapat hari ini itu bukan karena kejagoan kita, bukan kepintaran kita, tapi itu karena doa dari orang tua kita. Begitu. Iya, betul. Bener Bunda. Iya bener Bunda, itu nyata banget, karena ya itu Fajar juga sudah nggak ada mama, jadi ibaratnya tinggal papa nih satu-satunya tempat berbakti hari ini. Walau mama cuma bisa memberi doa, mudah-mudahan papa sedikit banyaknya bisa menikmati hasil dari apa yang bisa Fajar berikan hari ini. Begitu. Oh iya, betul sama. Betul. Baik, Sobat Jalan Pulang, terima kasih banget Bunda ini obrolannya, walaupun tambah maju amin Bunda. Tapi ini kan sukses ibaratnya selalu. Kayak estafet ya Bunda ya. Iya betul. Ditinggalkan Bunda. Katanya kan tadi gini, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi nanti insya Allah akan bermunculan yang lebih berpotensi lagi. Belikanlah ruang mereka yang punya potensi itu untuk bisa berkembang. Baik Bunda. Nah itu dia Sobat Jalan Pulang. Jadi obrolannya seru banget. Jadi Bunda ini bukan obrolan ini, nanti kalau misalnya ada waktu lagi, mampir lagi dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oh iya, insya Allah. Mungkin nanti Bunda setelah beraktivitas dengan aktivitas baru Bunda, nanti Bunda bisa cerita nih aktivitas baru ini seru loh, ini dan bisa berbagi juga buat Sobat Jalan Pulang. Baik, mungkin itu aja Bunda ya. Iya, terima kasih. Kembali Fajar ucapkan terima kasih. Sebelum pamit juga Sobat Jalan Pulang, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Alhamdulillah Bunda, sekarang yang nontonnya udah mulai bertambah dan banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari obrolan-obrolan kita ini memberikan manfaat buat Sobat Jalan Pulang pada khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena mungkin walaupun dengan segala keterbatasan alat, tempat dan sebagainya, ya kita mah maju dulu, seiring waktu nanti berproses dan berevaluasi. Keterbatasan itu akan melahirkan kreativitas. Justru ya, kalau misalnya dikasih fasilitas tinggi nggak ada kreatifnya ya. Gitu. Jadi itu yang harus menjadi itu berarti quote lagi tuh Sobat Jalan lagi. Langsung aja kita pamit begini Bunda ya. Saya Pak Darussalam. Saya Bugi Sarawati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Sukses Pak Fajar ya. Fajar yang. Sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi. Super. Situ sederhana banget. Luis itu baik hati. Luis itu santai tapi jelas. Assalamualaikum Luis. Selalu berkait. Panutan.
Semoga Bu Isharawati setelah pensiun dari sini lebih menikmati jalan pensiunnya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezekinya oleh Allah, kemudian melaksanakan ibadah apa yang dilakukan Allah. Gigi. Subhanallah. Semangat Bu Iis, semangat menebar kebaikan dimanapun Ibu berada. Saya sebagai sahabat beliau sama-sama desain, sama-sama mengembangkan saya lupa di masa Kota Bogor. Alhamdulillah dengan beliau bisa bekerja dengan baik. Sehingga tahun ini kita berhasil mengantar anak-anak sampai ke tingkat perusahaan sini. Itu bukan berkat saya, sama berkat kerja kerasnya beliau menjadi Kir sama JTC. Selamat Luis, mudah-mudahan ke depan bisa bekerja sama lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ungkapan yang akan saya sampaikan kepada Luis. Di masa tua tetap istiqomah dalam beribadah. Semoga sukses selalu buat Luis dan keluarga. Mantap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Isharawati sudah menjadi suri tauladan saya di sini, karena beliau banyak menginspirasi sekali dan memotivasi saya bersama selama beberapa tahun ini. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat, selalu semuanya bahagia dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Ishael, semoga Ibu sehat selalu dan mudah-mudahan saya bisa menjaga amanah dari Ibu ya. Kenang-kenangannya hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga sehat menghadapi pensiunnya, tetap berjalan, tetap jalan sehat, dan kita bisa jalan bareng lagi. Semangat. Smart. Selalu energik. Buat Bu Isharawati, pecinta lingkungan. Jangan lupakan kami. Semangat terus ya. Bu Is itu guru yang sangat sabar. Bu Is itu guru yang sangat baik hati, dan Bu Is itu guru yang selalu penuh inovasi kalau dalam mengajar. Pokoknya Bu Is itu penuh inspirasi. Best Bu Is. Bu Is, mohon maaf ya selama di sini Satpam ada kurang pelayanannya. Semoga Bu Is sehat-sehat selalu. Semoga panjang umur, jaga silaturahmi dengan baik. Satu kata buat Bu Is, sukses. Ya, satu kata buat dia teman yang baik. Dan perjuangan saya, mudah-mudahan setelah pensiun dia sehat, bisa bermanfaat tentunya. Kemudian contoh yang baik buat kita lah, orangnya dia semangat, disiplin dan sebagainya. Cepat Bu Is. Baik, sehat selalu ya Bu Is. Pokoknya jangan lupakan tim BK, oke? Tidak bisa mengucapkan kata-kata lain kecuali Pupis adalah is the best. Esto fantastico. Mantap. Sehat Bu Is. Sehat selalu. Luar biasa. Ngopi Bu Is. Teladan. Insyaallah. Kalau Bu Is the best. The best is the best. Sudah. Hai Bu Is, apa kabar? Sehat selalu ya. Bu Is sebentar lagi juga penyusul nih, 3 tahun 6 bulan lagi kali ya. Bisa ada teman bercocok tanam dan jalan-jalan berburu tanaman. Sehat terus ya.
Terima kasih Bu Iis, tentunya semangat, jangan lupakan kami, jaga silaturahmi. Terima kasih. Iis luar biasa. Bu Iis jempol. Bu Iis orangnya sabar ya. Bu Iis orangnya humble ya. Kemudian selain dari itu apa sih namanya, cerdas gitu ya, dan hebat, keren. I might not be your usual type, but I'm the guy who will make